Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, ada pertanyaan yang diajukan kepada saya terkait dengan masjid. Pak Ustadz, bagaimana sebenarnya mengelola aktivitas peribadatan di masjid itu? Maka saya bilang, pertama, kaum muslimin yang menjadi jamaah masjid itu harus diberi motivasi agar mau beribadah di masjid. Ini kan masih banyak nih jamaah kita belum mau beribadah di masjid. Maka beri motivasi, sampaikan keutamaan sholat berjamaah di masjid. Mulai dari pahalanya 27, langkah dari rumah menuju masjid itu dihitung, satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Yang kedua, suara azan harus terdengar secara luas. Maka speaker masjid itu harus dikontrol sampai batas mana suara itu terjangkau. Ini meskipun tanpa dikontrol, kita merasakan kadang-kadang suara speaker kita itu terlalu jauh, melewati masjid yang sudah ada. Lalu, kalau kita sholat berjamaah, cukup speaker suara dalam. Sehingga suara luar itu untuk azan dan iqomat, suara dalam untuk sholat. Lalu yang ketiga, siapkan muazzin. Sehingga muazzin itu ditentukan, dia standby berada di masjid, nunggu tibanya waktu sholat. Jangan sampai di masjid lain sudah terdengar azan, di masjid sini malah belum. Bahkan muazzinnya datang terlambat, sehingga di sana sudah iqomat, di sini baru azan. Nah, jangan begitu. Muazzin tentu suaranya harus pas, fasih, bacaannya, sehingga terdengar enak di telinga jamaah. Yang sangat penting, siapkan imam. Pengurus masjid harus menyiapkan imam. Imam yang bacaannya baik. Bacaan baiknya bagaimana? Ya, standar tajwid. Jadi jangan sampai imam yang mestinya baca panjang dibaca pendek, mestinya pendek dibaca panjang. Bacaannya yang baik. Maka imam itu harus diseleksi oleh pengurus masjid. Siapa yang boleh jadi imam, siapa yang tidak. Bahkan jumlahnya harus lebih dari satu. Sehingga nanti kalau jumlahnya lebih dari satu, imam itu bisa bergantian. Misalnya hari Senin, Maghrib, Isya siapa, Subuh siapa, Zuhur, Asar siapa. Kalau sudah dimiliki jumlah imam yang lebih dari satu, dijadwal. Sehingga tidak ada lagi dorong-dorongan antara seorang imam yang satu dengan imam yang lain. Akhirnya nggak ada yang maju. Jangan begitu. Maka ini sesuatu yang sangat penting, menyiapkan imam yang baik bacaannya, yang punya ilmu pengetahuan, yang baik akhlaknya. Karena imam itu harus disukai orang. Disukai bukan karena gantengnya, tapi disukai karena akhlaknya baik. Nah, hari Jumat itu ada sholat Jumat. Sholat Jumat harus ada khutbah. Maka masjid harus punya khotib. Harus punya khotib. Sehingga nanti khutbah bisa disampaikan dengan baik. Untuk itu maka pengkaderan khotib dan imam itu sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Jangan sampai masjid nggak punya khotib. Bahkan ada masjid cadangan khotib saja tidak ada. Akhirnya apa? Itu kalau setengah 12 khotib belum juga datang, pengurus masjidnya ketar-ketir. Kalau saya jam 11 sudah nyampe. Senang pengurus masjid, khotib jam 11 sudah nyampe. Kenapa? Karena di situ memang tidak ada cadangan khotib. Terlepas dari khotib jam 11 sudah sampai, tetap saja cadangan khotib itu harus ada. Karena mungkin saja ada khotib tiba-tiba berhalangan. Ini sumber daya manusia yang harus disiapkan oleh pengurus masjid,
Saya sebagai Ketua Departemen Sumber Daya Manusia Masjid ini mengingatkan agar pengurus masjid menyiapkan sumber daya manusia yang sangat penting. Muazin, khotib, imam, itu dalam konteks peribadatan. Ini yang saya sampaikan sebagai jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.